Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, netizen yang saya hormati dan saya cintai. Salam olahraga, salam sepak bola. Bersama saya Bang Diki di sini. Kita akan membahas tentang kontrak STY yang simpang siur ya. Jadi ada kesimpang siuran, ada beberapa informasi-informasi yang mengatakan bahwa kontrak Sintayong itu akan atau itu sudah diperpanjang 3 tahun. Dan ternyata isu-isu yang beberapa minggu ini tersebar itu hoax teman-teman ya. Jadi itu hoax. Dan yang mungkin benar adalah yang terakhir kali info-info yang kita dapatkan ya sebelum pertandingan Piala Asia dan kualifikasi pra Piala Dunia kemarin bahwa STY diperpanjang. Jadi kontrak STY itu habis di bulan Desember ya, di bulan Desember tahun 2003 ini, dan diperpanjang sementara sampai bulan Juni 2024. Jadi kemungkinan besar adalah Erick Thohir dan teman-teman dari PSSI ini ingin melihat kinerja STY di Piala Asia ya. Nah, menurut pendapat saya teman-teman ya, seharusnya bulan Januari nanti paling tidak ya, bulan Januari nanti paling tidak STY itu seharusnya diberikan kepastian. Jadi PSSI, Erick Thohir dan teman-teman dari Exco itu memberikan kepastian kepada STY untuk perpanjangan kontrak. Kenapa? Karena memang kebiasaan di Eropa dan di negara-negara maju sepak bola lainnya, teman-teman, kontrak pelatih atau pemain itu ya, biasanya 6 bulan atau 1 tahun sebelum kontrak tersebut habis itu seharusnya sudah ada perpanjangan kontrak atau kejelasan untuk kontrak berikutnya. Dan ketika tidak ada kejelasan dari setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya, maka biasanya tergantung perjanjian kontraknya ya. Biasanya pemain atau pelatih tersebut itu sudah bisa membuka komunikasi dengan klub atau tim nasional lain. Jadi kita seharusnya melihat kinerja dari STY ini. Dan saya pribadi sangat salut sekali dengan perkembangan timnas kita sekarang. Jadi setelah ditangani oleh STY ini banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nah, apabila kontrak STY ini ternyata diputuskan ya, artinya eh, kontraknya tidak diperpanjang misalnya kita mendapatkan hal yang terburuk lah ya, kita mendapatkan hal yang terburuk di Piala Asia nanti, mungkin kita tidak lolos misalnya ke babak selanjutnya, atau di pra Piala Dunia nanti kita tidak lolos ke babak ketiga ya, atau mungkin timnas U23 kita juga sama ya. Artinya semua tim-tim kelompok usia yang sudah diloloskan di Piala Asia semuanya mengalami kegagalan misalnya, dan kontrak STY ini tidak diperpanjang ya. Jadi kalau kita mendapati hal yang terburuk ya teman-teman ya, maka kemungkinan ketika terjadinya pergantian pelatih, maka otomatis banyak hal juga yang akan berubah teman-teman. Banyak hal yang akan berubah. Makanya saya lebih condong atau lebih memilih kalau bisa kita memberikan kesempatan lagi kepada STY apapun hasilnya. Jadi kalau bisa tanpa perlu melihat hasil di Piala Asia bulan Desember atau Januari ini, kita perpanjang saja kontraknya ya, paling tidak setahun 2 tahun ya, atau bahkan mungkin 3 tahun teman-teman ya, kalau memang di situ Pak Erik dan Exco ya pengen melihat atau ingin melihat perkembangan lebih dari kepelatihan STY ini, maka sebenarnya saya lebih condong atau lebih memilih prepare STY ini diperpanjang setahun lagi atau 2 tahun lagi, paling tidak maksimal 3 tahun. Dan di situ kita lihat ya, di situ kita lihat perkembangannya. Kenapa begini teman-teman? Jadi
track recordnya sekarang sudah bagus ya. Track recordnya sekarang sudah bagus. Kita bisa lihat, ambil contoh timnas Vietnam. Timnas Vietnam berapa tahun ya dilatih oleh Park Hang-seo. Kemudian setelah ditinggalkan, ya, ditinggalkan kemudian diganti pelatih ya Philip Trosier. Ya, kita bisa lihat banyak filosofi sepak bola dari Vietnam itu yang berubah. Kenapa? Karena pergantian pelatih, maka sistem kepelatihan ya, filosofinya yang diajarkan ke pemain otomatis akan memulai mengikuti pelatih yang baru. Ya, dan kita bisa lihat sekarang timnas Vietnam, bukan kita mengatakan Philip Trosier itu jelek ya. Ya, tapi track record timnas Vietnam saat ini ya setelah dilatih oleh Philip Trosier itu termasuk menurun dibandingkan pada saat dilatih oleh Park Hang-seo. Ya, kenapa? Karena bukan karena pelatihnya jelek, bukan, tetapi butuh adaptasi lagi ya, harus pengenalan lagi ya, adaptasi pelatih, pemain dan lain-lain teman-teman. Terutama dari filosofi dan sistem serta gaya bermain yang diterapkan oleh pelatih baru. Ya. Dan seperti ini, jadi banyak netizen kita, ya, banyak netizennya atau bahkan pengamat sepak bola kita atau pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ini itu berharap sebenarnya terlalu tinggi menurut saya. Jadi begini teman-teman, dengan banyaknya pemain-pemain keturunan yang sekarang mulai bergabung ya, dan kemungkinan ke depan jika memang sukses program yang dicanangkan oleh Erick Thohir tentang grade A yang akan ditambah ke timnas kita, harapan netizen kita atau harapan kita itu terlalu tinggi dalam artian, wah ini kita sudah lihat ada Jordi Amat, ada Shane Patinama, ada ini, dan kemungkinan ke depan mungkin Emil Oduro masuk atau Kevin Dix misalnya ya, kemudian Urat Mangun dan lain-lain, atau William Manhoef ya, striker yang bagus banget itu. Andaikan mereka pun masuk teman-teman, itu mereka butuh adaptasi, dan jangan kita terlalu berharap bahwa ketika mereka masuk dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya atau setengah tahun kemudian timnas kita berubah menjadi wow atau hebat sekali. Oh, belum tentu teman-teman. Bisa kita lihat pada saat pertama kali Jordi Amat bergabung ya, pada saat pertama kali Jordi Amat bergabung di timnas kita, atau Elkan Bagot pertama kali bergabung ya, atau Sandy Walsh, atau bahkan Shane Patinama pada saat pertandingan melawan Argentina kemarin ya, mereka butuh adaptasi ya. Coba lihat di timnas kita ya, pada saat Elkan Bagot pada saat itu yang pertama kali dipakai oleh STY dari pemain naturalisasi, pertama kali dia bergabung ke timnas kita itu menurut saya dia pemain apa dia itu ya, lambat, kemudian ini menurut saya. Tapi setelah berjalan setahun ya 2 tahun Elkan Bagot bergabung, kita lihat bagaimana perubahannya, bagaimana perkembangannya, bagaimana dia mulai padu dan lain-lain teman-teman ya. Sama dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh, pada saat dia pertama kali main di timnas kita ya menurut kita bagus, tapi masih banyak miss ya. Coba kita lihat Jordi Amat ketika melawan Argentina, ketika melawan apa ya, dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan juga teman-teman ya, banyak melakukan kesalahan-kesalahan juga. Dan itu memang karena dia juga butuh adaptasi, butuh komunikasi lebih ya. Jadi jangan kita berharap terlalu tinggi dulu ya. Dengan adanya pemain-pemain keturunan yang bergabung ini ya, yang diracik oleh STY atau diprogram oleh STY ya, kita jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita membiasakan dulu ya. Jadi ketika kita sudah lolos ya, masuk di Piala Asia, kita membiasakan dulu diri kita untuk masuk di Piala. Jangan terlalu tinggi dulu, jangan terlalu tinggi. Yang terpenting adalah sekarang kita membiasakan diri kita. Kalau tim ini sudah terbiasa ya, bagaimana timnas Jepang, timnas Korea, timnas lain dulu ya, dulu ketika mereka pertama kali membiasakan masuk di Piala Asia teman-teman ya, mereka juga tidak langsung, atau mungkin timnas Irak atau tim-tim dari Timur Tengah, mereka juga tidak langsung menjadi tim-tim yang kuat ya. Mereka membiasakan dulu, atau pada saat mereka pertama kali masuk Piala Dunia ya, mereka menjadi bulan-bulanan dari tim-tim Eropa karena membiasakan diri dulu, dan itu butuh proses panjang. Tapi kita lihat setelah mereka terbiasa ya berada di kompetisi tingkat tertinggi,
Kita lihat sekarang bagaimana timnas Jepang. Ya. Timnas Jepang melawan Jerman, apakah Jerman kurang pemain-pemain hebatnya? Oh tidak, tidak. Mereka full tim dan bagus ya. Mereka pemain-pemain kelas dunia dan bagus. Tapi ternyata kemarin bisa dikalahkan oleh Jepang dengan skor 4-1. Ya, apakah tim-tim yang dilawan dikalahkan Jepang kemarin pada saat dia uji coba ya, tim-tim Eropa atau tim-tim Timur Tengah yang notabene bagus, apakah mereka jelek? Tidak jelek, pemain mereka bagus-bagus, tapi Jepang mengalami perkembangan sepak bola yang baik juga ya. Jadi semua tim mengalami perkembangan sepak bola yang bagus. Maka dari itu jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu, tapi kita harus mengkondisikan diri kita, tim kita untuk berada di jalur yang benar dulu, jalur yang benar. Maka dari itu kita sudah lihat track recordnya bagus teman-teman ya. Track record dari STY ini sudah sangat bagus. Nah kalau terjadi pergantian kepelatihan misalnya, entah di kita yang terburuk misalnya sampai kita tidak lolos untuk semua kelompok usia yang sudah masuk di Piala Asia ya, baik dari U20, U23 maupun dari senior ya, kemudian ternyata kita mengalami yang terburuk nantinya misalnya ya, ternyata kita tidak lolos ke fase berikutnya. Menurut hemat saya jangan langsung mengambil keputusan yang pergantian pelatih atau mengganti STY, karena saya melihat STY ini betul-betul sangat ingin membangun sepak bola kita ya, dia rela untuk membangun pondasi-pondasinya dulu, dan kita sudah melihat ini sudah ada di jalan yang benar, ada di jalur yang baik. Maka saran saya ya, menurut hemat saya, jangan dirusak jalur itu, jangan dirusak. Kita lihat lagi ya, kita beri kesempatan setahun 2 tahun setelah pemain-pemain keturunan yang lain mungkin bergabung, mereka beradaptasi ya, setahun 2 tahun mereka beradaptasi, baru kita lihat di situ ya, bagaimana hasil dari STY, apakah ada yang diharapkan oleh banyak pengamat-pengamat, tanda kutip pengamat-pengamat yang mengharapkan piala-piala Citato atau piala-piala Ciki itu ya. Kita lihat aja. Kita lihat dalam setahun 2 tahun ke depan, kalau memang STY tidak bisa memberikan trofi seperti yang diharapkan, nah mungkin baru kita bisa memberikan keputusan untuk STY ini. Itu menurut saya teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah pantas STY untuk diperpanjang atau tidak? Ya, karena yang kita khawatirkan adalah ketika karena STY ini sudah terbiasa dengan sepak bola modern teman-teman ya, sudah terbiasa dengan sepak bola modern, dan kontrak dia pun sebelum-sebelumnya kan sistemnya seperti itu, bahwa 6 bulan atau setahun sebelumnya jika tidak ada perpanjangan kontrak, maka pelatih atau pemain itu bisa mencari opsi lain ke klub lain. Jadi yang kita khawatirkan adalah bisa jadi dari timnas lain atau dari klub-klub ada yang mengkontak STY untuk menarik dari belakang. Itu yang saya khawatirkan ya. Dan menurut kalian seperti apa? Pantas tidak STY untuk diperpanjang kontraknya? Kalian komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kami bisa lebih semangat, bisa lebih berkembang, dan bisa memberikan informasi yang lebih baik untuk teman-teman semua. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Salam dari saya Bang Diki, nanti kita akan bahas hal-hal lain lagi. Sampai jumpa. Ciao.